Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mutiara Citra Endriani. Saya adalah mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Luar Sekolah. Kali ini untuk tugas UAS Teori Pembangunan Sosial, saya akan menjelaskan kearifan lokal dalam program pembangunan. Jadi yang pertama, kearifan lokal. Kearifan lokal ini adalah suatu bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman, pandangan hidup, gagasan, atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika oleh masyarakat lokal yang merupakan hasil proses tumbuh dan berkembang secara terus-menerus, adaptasi turun-temurun dalam periode waktu yang sangat lama terhadap suatu lingkungan alam tempat mereka tinggal atau yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Kearifan lokal juga berfungsi dalam mengatur kehidupan masyarakat, dari yang sifatnya berkaitan dengan kehidupan yang sakral sampai yang profan. Kearifan lokal dapat menunjang program pembangunan berkelanjutan karena budaya atau kebiasaan masyarakat bersifat saling membutuhkan dan mempengaruhi baik dengan sesama manusia ataupun lingkungan alam. Pola kegiatan yang dilakukan masih tradisional dan jauh dari bahan-bahan yang dapat merusak alam. Bahkan dalam norma agama, masyarakat diajak untuk tidak merusak lingkungan karena lingkungan dianggap peninggalan roh leluhur yang jika rusak akan mendatangkan malapetaka. Secara etimologis, kearifan atau wisdom berarti kemampuan seseorang dalam menggunakan akal pikirannya untuk menyikapi suatu kejadian, objek, atau situasi. Sedangkan lokal menunjukkan ruang interaksi di mana peristiwa atau situasi tersebut terjadi. Dengan demikian, kearifan lokal secara substansi merupakan nilai dan norma yang berlaku dalam suatu masyarakat yang diyakini kebenarannya dan menjadi acuan dalam bertindak dan berperilaku sehari-hari. Dengan kata lain, kearifan lokal adalah kemampuan menyikapi dan memberdayakan potensi nilai-nilai luhur budaya setempat. Oleh karena itu, kearifan lokal merupakan identitas yang sangat menentukan harkat dan martabat manusia dalam komunitasnya. Selanjutnya, kearifan menurut para ahli. Ada menurut Robert Cibrani, F.X. Rahyono, dan Sonny Keras. Yang pertama dari Robert Cibrani, yaitu pengertian kearifan lokal antropologi linguistik. Cibrani adalah suatu bentuk pengetahuan asli dalam masyarakat yang berasal dari nilai luhur budaya masyarakat setempat untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat atau dikatakan bahwa kearifan lokal. Yang kedua, menurut F.X. Rahyono, ia mendefinisikan kearifan lokal sebagai kecerdasan manusia yang dimiliki oleh kelompok etnis tertentu yang diperoleh melalui pengalaman masyarakat. Artinya, kearifan lokal di sini adalah hasil dari masyarakat tertentu melalui pengalaman mereka dan belum tentu dialami oleh masyarakat yang lain. Yang terakhir, menurut Sonny Keras, ini adalah mencakup semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman, wawasan, serta adat kebiasaan atau etika menuntun perilaku manusia dalam kehidupannya di dalam komunitas ekologis. Nah, dari pengertian kearifan lokal menurut para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kearifan lokal merupakan suatu bentuk kearifan setempat. Jadi, kearifan lokal dapat dipahami sebagai gagasan dan pengetahuan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, dan berbudi luhur yang dimiliki, dipedoman, dan dilaksanakan oleh seluruh anggota masyarakat. Slide yang berikutnya, yaitu ciri-ciri kearifan lokal. Yang pertama, mampu bertahan terhadap budaya luar. Kedua, memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar. Ketiga, mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli. Keempat, mampu memberi arah pada perkembangan budaya. Kelima, mempunyai kemampuan mengendalikan. Yang keenam, berfokus pada nilai kebaikan. Nah, ini sesuai dengan namanya. Kearifan lokal merupakan hal-hal yang mempunyai hubungan dengan kebijaksanaan dan nilai-nilai kebaikan. Nah, oleh karenanya, salah satu ciri dari kearifan lokal tidak lain adalah hal-hal yang berhubungan dengan nilai kebaikan dan menjadi pedoman kehidupan bagi masyarakat tersebut secara turun-menurun. Lalu yang terakhir, tersembunyi dalam tradisi hidup. Nah, sebagai bagian dari suatu masyarakat, ciri kearifan lokal dapat ditemukan dalam tradisi di kehidupan sehari-hari. Kearifan lokal dapat ditemukan dalam bentuk sastra yang indah, mitologi, ritual penghormatan, upacara adat, kesenian, bahasa, maupun dalam tata kehidupan yang dilakukan oleh masyarakat setempat.
Nah, di samping itu, kearifan lokal juga dapat ditemukan dalam filsafat hidup yang diyakini dan hidup dalam masyarakat. Sehingga tidak jarang kearifan lokal juga berhubungan dengan relasi manusia dengan Tuhan, dengan alam, dan dengan sesama manusia. Selanjutnya ada fungsi kearifan lokal. Yang pertama ada konservasi dan pelestarian sumber daya alam, kedua mengembangkan sumber daya manusia, yang ketiga sebagai pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Nah, fungsi yang ketiga ini kearifan lokal dapat menjadi pemberi arahan bagi masyarakat setempat untuk berperilaku atau bertindak sesuai dengan budaya dan kondisi sosial yang ada di masyarakat. Nah, sehingga secara tidak langsung masyarakat setempat diharapkan bisa menerapkan nilai dan cara hidup yang sesuai dengan kebudayaan yang ada sebagai bentuk untuk mengembangkan dan melestarikan budaya tersebut. Lalu, yang keempat, sebagai petuah, kepercayaan, sastra, dan pantangan. Nah, fungsi yang keempat ini, adanya kearifan lokal juga dapat berfungsi sebagai itu, petuah, kepercayaan, sastra, dan pantangan. Nah, dalam kata lain, kearifan lokal juga berhubungan dengan hal-hal yang berupa nasihat untuk pedoman hidup masyarakat, larangan untuk melakukan hal-hal yang menyalahi budaya atau norma budaya, maupun sebagai bentuk kepercayaan berkaitan dengan tradisi tertentu. Nah, tanpa adanya kearifan lokal, masyarakat tentu akan kehilangan identitas dalam diri mereka, mengingat kearifan lokal sangat erat akibatnya dengan nilai-nilai yang begitu dipegang teguh oleh masyarakat. Nah, fungsi yang selanjutnya ini ada bermakna sosial, misalnya upacara daur pertanian. Lalu bermakna etika dan moral yang terwujud dalam upacara ngaben dan penyucian roh leluhur. Dan yang terakhir bermakna politik, misalnya dalam upacara nangluk, merana, dan kekuasaan patron klien. Lalu yang selanjutnya, ada karakteristik kearifan lokal. Yang pertama harus menggabungkan pengetahuan kebajikan yang mengajarkan orang tentang etika dan nilai-nilai moral. Lalu kearifan lokal harus mengajar orang untuk mencintai alam, bukan untuk menghancurkannya, seperti yang tadi saya katakan. Lalu kearifan lokal harus berasal dari anggota komunitas yang lebih tua. Dan yang terakhir, kearifan lokal dapat berbentuk nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum, adat, aturan-aturan khusus. Selanjutnya ada dimensi kearifan lokal. Yang pertama ada dimensi pengetahuan lokal, dimensi nilai lokal, dimensi keterampilan lokal, sumber daya lokal, mekanisme pengambilan keputusan lokal, dan solidaritas kelompok lokal. Yang pertama ada dimensi pengetahuan lokal. Nah, ini masyarakat setempat memiliki pengetahuan lokal yang terkait dengan lingkungan hidupnya. Lalu, yang kedua, dimensi nilai lokal, yaitu aturan dan nilai-nilai norma yang harus ditaati dan disepakati bersama oleh seluruh masyarakat untuk mengatur anggota masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, dimensi keterampilan lokal, yaitu kemampuan untuk berkreasi dan berinovasi yang dapat dipergunakan sebagai kemampuan untuk bertahan hidup. Yang keempat, dimensi sumber daya lokal atau sumber daya alam, yaitu sumber daya alam yang dapat dipergunakan oleh masyarakat lokal sesuai dengan kebutuhan dan dengan menjunjung tinggi local wisdom tersebut tidak akan mengeksploitasinya secara besar-besaran atau dikomersilkan. Yang kelima, dimensi mekanisme pengambilan keputusan lokal atau kesukuan atau ketokohan, yaitu anggota masyarakat memiliki sistem pemerintahan lokal sendiri di mana menjunjung tinggi adat istiadat kesukuan atau tokoh yang menjadi panutan. Dan yang terakhir, dimensi solidaritas kelompok lokal, yaitu masyarakat umumnya dikelompokkan oleh ikatan komunal yang dipersatukan oleh ikatan komunikasi untuk membentuk solidaritas lokal seperti dalam bentuk ritual keagamaan dan upacara adat. Slide yang selanjutnya ada bentuk-bentuk kearifan lokal. Bentuk-bentuk kearifan lokal ini ada yang berwujud nyata dan ada yang tidak berwujud. Yang berwujud nyata namanya tangible dan yang tidak berwujud ini namanya intangible. Nah, bentuk-bentuk kearifan lokal memang merupakan kerukunan dalam keberagaman yang harus dijunjung tinggi dengan menerapkannya dalam wujud praktik sosial yang dilandasi suatu kearifan dari budaya. Nah, bentuk kearifan lokal dalam masyarakat dapat berupa budaya dan tradisi, yaitu nilai luhur, kepercayaan, adat istiadat, hukum adat yang berlaku di suatu masyarakat tersebut. Kalau dalam kehidupan masyarakat Indonesia, bentuk-bentuk kearifan lokal dapat kita temui dalam cerita rakyat, atau nyanyian, tarian, pepatah, pantun, petuah, semboyan, upacara tradisi dan ritual, serta kitab-kitab kuno yang masih tersimpan dan melekat dalam perilaku sehari-hari. Oke, untuk
tangible atau kearifan yang berwujud nyata. Ini, yang pertama itu contohnya ada kayak tekstual, yaitu aturan yang dituangkan dalam bentuk tertulis. Contohnya itu sistem nilai yang dituangkan dalam primbon maupun dalam buku adat dan atau tata cara. Itu yang pertama dari tangible. Kedua ada bangunan atau arsitektural, contohnya terdapat dalam seni arsitektur, rumah adat suku-suku di Indonesia. Yang ketiga dari tangible, ini ada benda cagar budaya atau tradisional karya seni, contohnya ini patung, senjata, alat musik, dan tekstil. Lalu yang kedua ada intangible, yang tidak berwujud. Ini merupakan bentuk kearifan lokal berupa kata-kata yang hanya disampaikan secara verbal. Contohnya ini petuah, nyanyian lagu-lagu tradisional, pantun, dan cerita yang mengandung nilai-nilai ajaran tradisional. Itu dia bentuk-bentuk kearifan lokal. Selanjutnya, pembangunan berbasis kearifan lokal atau PBKL di lingkungan masyarakat adalah program peningkatan mutu sumber daya manusia yang diselenggarakan pada masyarakat sesuai dengan kebutuhan daerah dengan memanfaatkan sebagai sumber daya alam, sumber daya manusia, geografis, budaya, historis, dan potensi daerah lainnya yang bermanfaat dalam proses pengembangan kompetensi sesuai dengan potensi, bakat, dan minat masyarakat di lingkungan sekitar. Nah, secara harfiah, pembangunan berkelanjutan mengacu pada upaya memelihara, mempertahankan kegiatan membangun atau development secara terus-menerus. Pembangunan selalu memiliki implikasi ekonomi, serta pada kenyataannya pembangunan memiliki dimensi sosial dan politik yang kental. Pembangunan dapat dikatakan sebagai vektor dari tujuan sosial dari suatu masyarakat atau society, di mana tujuan tersebut merupakan atribut dari apa yang ingin dicapai atau dimaksimalkan oleh masyarakat tersebut. Atribut tersebut dapat mencakup kenaikan pendapatan per kapita, perbaikan kondisi gizi dan kesehatan, pendidikan, akses kepada sumber daya, distribusi pendapatan yang lebih merata, dan sebagainya. Sehingga konsep berkelanjutan dapat diartikan sebagai persyaratan umum di mana karakter vektor pembangunan tapi tidak berkurang sejalan dengan waktu. Setelah itu, untuk kesimpulannya, kearifan lokal merupakan pengetahuan yang eksplisit yang muncul dari periode panjang yang berevolusi bersama masyarakat dan lingkungannya dalam sistem lokal yang sudah dialami bersama. Nah, oleh karena itu, sangat strategis apabila dijadikan suatu terobosan terbaru dalam pembangunan karena masyarakat mengetahui apa yang dibutuhkan dan baik untuk mereka. Terima kasih. Itu dia presentasi penjelasan mengenai kearifan lokal dalam pembangunan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.